Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jalan Tuhan. Aku nggak ngerti lagi apa maksudnya semua ini. Banyak banget masalah dalam hidup aku yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Aku sampai nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Aku cuma bisa berserah kepada Tuhan dan mohon kekuatan daripadanya. Saudaraku, barangkali saudara pernah mengalami dan berkata seperti itu. Atau bahkan mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya. Ingat saudara, sesuai dengan firman-Nya, kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidup seseorang, itu berarti Tuhan pasti juga berikan kemampuan kepada orang itu untuk melewati semuanya. Itu harus kita sadari betul. Kalau kita percaya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pemazmur berkata, "Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku." Mazmur 69 ayat 29. Jelas sang pemazmur sedang mengalami kesesakan dan penindasan. Ia dibenci banyak orang dengan tanpa alasan, mengalami kesakitan, tetapi ia percaya akan keselamatan yang dari Tuhan. Ia percaya ketika berjalan bersama Dia, bersama Tuhan, Tuhan pasti melindungi. Memang saudara, hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, sakit penyakit, dan kematian. Itu sudah menjadi satu kesatuan dalam hidup kita dan merupakan dinamika kehidupan yang akan datang silih berganti. Ini harus kita sadari dan kita mengerti dengan baik. Kalau saudara saat ini tidak mengalaminya, tunggu saja, pasti saudara akan mengalami. Tetapi dengan berkata demikian bukan berarti saya mengharapkan dan berdoa supaya saudara mengalami masalah atau sakit penyakit atau kematian. Tidak saudara. Tetapi tidak ada yang namanya kehidupan itu selalu aman dan mulus-mulus saja. Itu adanya cuma dalam film dan mimpi. Jadi jangan sampai kita berpikir dangkal atau bahkan menjadi orang Kristen dan pergi ke gereja dengan harapan agar bisa sembuh dari sakit dan terbebas dari segala masalah serta tekanan hidup. Itu salah besar. Tetapi ironinya, ada juga orang-orang yang seperti itu. Banyak saudara. Yang penting ya saudara, sebenarnya bagaimana kita menyikapi setiap masalah yang ada, yang muncul dalam kehidupan kita. Itulah yang akan kita bicarakan kali ini. Masalah bisa saja datang silih berganti dalam hidup kita. Yang harus kita ingat adalah semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita pasti karena ada sesuatu yang Tuhan mau garap dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus kuat. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu sama artinya kita pasti kuat menanggungnya. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan melindungi kita itu bukan hanya dengan hal-hal baik atau melalui hal-hal yang baik saja.
dengan keadaan yang aman dan nyaman saja. Bukan, saudara. Ini harus kita ingat betul. Tetapi juga dengan mengizinkan hal-hal yang kurang baik terjadi dalam hidup kita, dengan tujuan untuk mendidik kita, untuk membentuk kita. Makanya ketika ada sesuatu masalah terjadi, yang kita doakan bukan jalan keluar. Karena jalan keluar Tuhan pasti sediakan. Tetapi bagaimana yang Tuhan mau garap? Maksud saya, bagian mana yang Tuhan mau garap supaya kita semakin serupa dengan Yesus? Tidak mudah sebenarnya untuk berdoa seperti ini ketika ada masalah. Tetapi kita harus berjuang. Karena semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Ini penting saudara. Kita berserah kepada Tuhan. Kalau memang kita harus jatuh hancur, lebih baik kita hancur dalam tangan Tuhan. Maka benarlah kalau dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Orang yang bisa mengucap syukur dalam kesesakan atau ketika ada masalah, berarti orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, setuju yang Tuhan lakukan, dan dengan ikhlas menerimanya. Orang seperti ini pasti tahu dan percaya bahwa itulah jalan-jalan Tuhan, di mana Tuhan melindungi dan membela kita. Nah, oleh sebab itu ya saudara, belajarlah menjadi pribadi yang kuat di tengah kesulitan saudara. Jangan lemah, tetaplah bersemangat dalam berjuang. Temukan bagian hidup yang Tuhan mau garap. Berubahlah. Temukan juga jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dan percayalah, saudara pasti bisa melaluinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.